Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan penilaian tengah semester. Sekarang kita akan melanjutkan materi, yaitu ke buku tematik dengan 5D. Awas jangan salah ya, dengan judulnya Sehat Itu Penting. Oke, kita buka halaman 2, subtema 1, peredaran darahku sehat. Ketika kita ke dokter memeriksa kesehatan, biasanya dokter akan memeriksa denyut jantung kita dengan stetoskop. Apakah kamu tahu fungsi jantung? Jantung berfungsi untuk memompa darah. Darah itu diibaratkan sebagai alat transportasi dalam tubuh yang mengangkut oksigen dari sari-sari makanan. Oksigen dari sari-sari makanan tersebut berguna untuk menjalankan fungsi tubuh. Darah mengalir melalui pembuluh darah, jantung dan pembuluh darah merupakan bagian dari sistem peredaran darah. Sekarang kita akan belajar subtema 1, pembelajaran 1, yang isinya mengapa jantung sangat penting bagi tubuh kita, bagaimana cara kerja jantung, selain jantung apa saja organ-organ dalam sistem peredaran darah manusia. Oke, kita buka halaman 3, di sana ada gambar jantung dan gambar pembuluh darah. Perhatikan, di sana ada aorta. Aorta itu adalah arteri terbesar. Kemudian ada serambi kiri, fungsinya mengalirkan darah yang keluar yang kaya akan O2 atau oksigen dari paru-paru ke bilik kiri. Kemudian ada katup, berfungsi menjaga aliran darah agar tetap searah. Ada bilik kiri, fungsinya memompa darah kaya O2 atau oksigen ke seluruh tubuh. Dan ada serambi kanan yang berfungsi mengalirkan darah yang kaya akan karbon dioksida atau CO2 ke bilik kanan. Kemudian ada bilik kanan. Bilik kanan ini berfungsi memompa darah yang kaya akan CO2 atau karbon dioksida ke paru-paru. Perhatikan di sana ada gambarnya. Mana petunjuk-tunjuknya ya? Tinggal kita perhatikan. Kemudian gambar yang kedua ada pembuluh darah. Yang pertama ada jantung. Nah itu lihat gambar jantung. Ada pembuluh nadi atau arteri dan ada pembuluh balik atau pena. Di sana juga ada rongga pembuluh darah di dalamnya itu, dan ada sel darah merah yang bintik-bintik. Ya, itu gambar dan penjelasan daripada pembuluh darah. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kerja jantung. Jantung itu bekerja yang pertama mengembang atau relaksasi dan menguncup atau kontraksi. Relaksasi berarti jantung menerima darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan, sedangkan darah dari paru-paru menuju serambi kiri. Kontraksi yaitu darah dari serambi dipompa ke bilik kanan dan bilik kiri, darah yang ada di bilik kanan dipompa ke paru-paru, sementara itu darah yang ada di bilik kiri dipompa ke seluruh tubuh. Ya, itulah cara kerja jantung. Oke, kita lanjutkan ke halaman 4, menjelaskan pengertian dan ciri-ciri pantun. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia Melayu. Contohnya di sini. Danau desaku jernih dan lebar, indahnya sungguh tiada tara. Mencegah adalah tindakan benar. Terlanjur sakit, mahal obatnya. Hari Selasa membeli ikan, belanja banyak terasa berat. Olahraga perlu dibiasakan, jangan sehat tubuh pun kuat. Jantung sehat tubuh pun kuat. Ya, itu pantun. Ciri-cirinya, tiap bait biasanya terdiri dari 4 baris dan bersajak AB-AB. Dalam setiap baris berdiri atas 8 suku sampai 12 suku kata. Baris pertama dan baris kedua disebut sampiran untuk mengantarkan rima. Dan baris keempat dan baris ketiga dan keempat disebut isi yang merupakan tujuan dan maksud dari pantun ya. Itulah tentang pengertian dan ciri-ciri pantun. Oke Ananda, sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran 2 masih dalam subtema 1, yaitu halaman 7. Yang pertama menjelaskan perbedaan tangga nada mayor dan tangga nada minor. Pada pembelajaran lalu kita sudah bisa menyanyikan ya mana tangga nada mayor dan tangga nada minor. Nah, di sini kita harus bisa menjelaskan perbedaannya ya. Kita buka halaman 8. Di sini ada tabel ya. Tabel itu yang pertama ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan lagu bertangga nada minor. Lagu bertangga nada mayor biasanya dinyanyikan dengan riang, dengan semangat ya.
diawali dan diakhiri nada do. Ada juga yang diawali dengan nada sol atau mi. Kemudian lagu bertangga nada minor, ciri-cirinya biasanya dinyanyikan dengan khidmat, dengan lagu-lagu sedih, diawali dan diakhiri dengan nada la. Beberapa lagu ada yang juga diawali dengan nada mi. Contoh lagu-lagu bertangga nada mayor antara lain Hari Merdeka, Berkibarlah Benderaku, Dari Sabang sampai Merauke. Sedangkan contoh lagu-lagu bertangga nada minor, misalnya Mengheningkan Cipta, Syukur, dan lain sebagainya ya. Jadi Ananda sekarang sudah dapat membedakan dan menjelaskan perbedaan antara nada mayor dan nada minor. Oke, kita lanjutkan ke halaman 8, yaitu mengidentifikasi jenis pantun. Nah, contoh pantunnya, makan nasi pakai sayur. Sayur dimasak dengan kompor gas. Betapa nikmat mengucap syukur, dapat bernapas dengan bebas ya. Jadi ini pantun terdiri dari 4 baris ya. Baris ke-1 dan ke-2 itu sampiran, baris ke-3 dan 4 itu isi. Ya, jadi keterangannya pantun memiliki sampiran dan isi. Pantun terdiri atas 1 bait dan 4 baris. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan ketiga diakhiri bunyi ur, diberi simbol A. Baris kedua dan keempat diakhiri bunyi as, diberi simbol B. Dengan demikian pantun tersebut memiliki pola sajak atau bunyi akhir AB A B. Oke, sekarang kita belajar mengidentifikasi jenis pantun. Ada pantun anak-anak, ya adalah pantun yang berkaitan dengan dunia anak-anak. Contohnya, dengarlah nyanyian si burung ketilang, menyanyi merdu di pucuk dahan. Hatiku senang, hatiku riang, bersama teman main di taman. Kemudian ada pantun orang muda, adalah pantun yang berkaitan dengan dunia orang muda. Contohnya, ke rumah paman pergi bertamu, tak lupa membawa buah tangan. Anak muda menuntut ilmu, rajin belajar demi masa depan. Yang ketiga ada pantun orang tua, adalah pantun yang berkaitan dengan nasihat orang tua atau agama dan adat. Yang contohnya, simpanlah harta di dalam peti, jarum di pasir tidak terlihat. Bersifat jujur, bersihkan hati, kemana pergi pasti selamat. Ya, jadi itulah jenis-jenis pantun. Ada 3, pantun anak-anak, orang muda, dan orang tua. Baiklah Ananda, kita lanjutkan ke halaman 10, yaitu menjelaskan peredaran darah kecil dan peredaran darah besar pada manusia. Pada pembelajaran sebelumnya kamu telah mempelajari bahwa terdapat 3 jenis pembuluh darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Di dalam pembuluh darah tersebut mengalir darah yang merupakan salah satu komponen penting dalam tubuh manusia. Komponen darah antara lain sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan keping darah atau trombosit, dan plasma darah. Berikut fungsi dari setiap komponen darah tersebut. Yang pertama, eritrosit, fungsinya mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Kemudian yang kedua, leukosit, fungsinya membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh. Dan yang ketiga, trombosit, membantu pembekuan darah dan penyembuhan luka. Dan yang keempat, plasma darah, yaitu fungsinya mengangkut zat-zat makanan dan hormon. Nah, ini gambarnya, perhatikan di halaman 10 ya. Baik, kita lanjutkan ke halaman 11, menjelaskan peredaran darah kecil dan peredaran darah besar pada manusia. Pertama, peredaran darah besar. Darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Jantung atau bilik kiri, aorta, terus ke arteri, kemudian ke kapiler seluruh tubuh, ke vena atas dan bawah, ke jantung serambi kanan. Jadi dari jantung bilik kiri keluar ke jantung bilik kanan. Sedangkan peredaran darah kecil, pertama darah mengalir dari jantung ke paru-paru, lalu kembali ke jantung. Pertama, jantung dari bilik kanan darah masuk, kemudian ke arteri paru-paru, masuk ke vena paru-paru, dan kemudian keluar melalui jantung atau serambi kiri. Jadi itu peredaran darah ke. Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran 3, masih dalam subtema 1. Buka halaman 13. Menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Di kantor RW diadakan rapat membahas kebersihan taman umum di lingkungan rumah warga. Banyak warga yang hadir pada rapat tersebut, termasuk ayah Nina. Warga menyadari bahwa kondisi taman umum di lingkungan rumah mereka sudah tidak terawat lagi. Akibatnya, warga tidak mempunyai tempat
yang nyaman untuk berolahraga. Dalam rapat tersebut, Pak RW mengajak warga untuk melakukan kerja bakti di taman umum tersebut. Mengikuti kerja bakti merupakan kewajiban setiap warga. Dalam kerja bakti tersebut, setiap warga memiliki tugas masing-masing. Hasil dari kerja bakti kita dapat dinikmati oleh semua warga. Setiap warga berhak atas lingkungan yang bersih dan sehat, ya. Jadi itulah mana hak dan kewajiban serta tanggung jawab kita terhadap lingkungan yang dirapatkan atau dimusyawarahkan oleh RW, ya. Oke, kita buka sekarang ke halaman 14, menceritakan contoh interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Setiap individu memerlukan lingkungan untuk hidup. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia. Lingkungan dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan biotik dan abiotik. Lingkungan biotik adalah semua komponen makhluk hidup di permukaan bumi seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan lingkungan abiotik adalah segala benda mati yang bermanfaat dan berpengaruh terhadap makhluk hidup seperti air, tanah, dan udara. Segala kesatuan ruang, baik benda mati maupun makhluk hidup yang memengaruhi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk lainnya disebut lingkungan hidup. Manusia adalah sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara sederhana, manusia memerlukan interaksi dengan manusia dan lingkungannya. Interaksi manusia disebut juga interaksi sosial. Contoh sederhana interaksi sosial adalah berbincang, bersalaman, dan jual beli ataupun mengobrol dengan teman. Lanjutkan ke halaman 15. Contoh interaksi antara individu adalah mengobrol dengan teman di sekolah, kakak, adik, ibu, atau orang lain. Interaksi antar kelompok misalnya berdiskusi, menyatukan pendapat kelompok yang berbeda, pertandingan olahraga secara berkelompok, gotong royong, atau pertemuan antar organisasi sekolah. Dalam sebuah interaksi juga ada interaksi yang mengarah ke persatuan, misalnya gotong royong yang dilakukan warga. Interaksi sosial sangatlah penting dalam kehidupan masyarakat. Jika tidak ada interaksi sosial, manusia akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, interaksi dapat mendorong masyarakat untuk saling bersosialisasi, ya. Jadi itulah contoh interaksi manusia dengan lingkungan sekitar kita. Baik Ananda, sekarang kita lanjutkan ke halaman 16, yaitu menjelaskan makna pantun. Sebenarnya contohnya, mengangkat tangan sambil berbicara, mengangkat kursi penuh rintangan. Wahai kawan, marilah bekerja sama, bersama-sama selesaikan tantangan. Nah, ini maknanya tentang pentingnya suatu kerja sama. Nah, di bawah ada lagi pantun, ada tangan sekuat baja, sudahlah tentu sangat kuat. Berbeda pendapat boleh saja, asal untuk tujuanmu pakat. Ini maknanya sebuah kesepakatan harus diselesaikan secara mufakat atau musyawarah. Satu lagi pantunnya, contohnya mengangkat tangan sambil berbicara, mengangkat kursi penuh rintangan. Wahai kawan, marilah bekerja sama, bersama-sama selesaikan tangan. Sama ya, yang pertama yaitu tentang kerja sama. Itulah daripada makna atau isi pantun. Biasanya ada di baris ketiga dan keempat ya isi pantunnya. Kita bisa melihat di situ apa makna pantun yang terkandung dalam pantun tersebut.